Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti bersama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan beliau Sayyidina Al-Habib Ridho bin Muhammad Al-Habsyi. Kepada beliau kami haturkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi takarrama alaina min ni'amin la tuhsa. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yahtim lana wa lakum bil husna wa an yaj'alana mimman ittaba'a nabiyyal huda wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad dzu syafa'atil uzma wa ala alihi wa sahbihi ala darbil masa amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Zaki Segaf, mata'anallah fituli hayatih. Juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Ki Haji Samsuri SPDI MPDI. Juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Ki Haji Anto Abdullah Qahir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus dari jajaran pemerintah Kabak Kesra Kabupaten Karanganyar, Bapak Ali Qadri, dan juga pengurus Jamaah Al-Khidmah Pusat Bapak Haji Muhammad Joko Suyono. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, panjang umur untuk taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus pengurus Thariqah Qadriyah wan Naqsabandiyah Jateng DIY, beliau Ki Haji Ulul Albab mata'anallah fituli hayatih. Dan juga pengurus Al-Khidmah Jateng DIY Bapak Dr. Andes Teguh Prihmono. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Lurah Kelurahan Ngemplak Bapak Wijianto. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama, berzikir bersama-sama di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam lautan rahmat dari Allah, di dalam lautan ampunan Allah.
kita dikumpulkan di majlis yang istimewa, majlis yang mahal, majlis yang mulia, bukan majlis murahan. Ini majlis yang sangat istimewa dan sangat mahal. Kenapa majlis ini menjadi majlis istimewa dan majlis yang sangat mahal? Dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah melewati suatu perkumpulan yang di mana di dalam perkumpulan tersebut ada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat di dalam majlis Salman Al-Farisi bersama para sahabat-sahabatnya, Rasul melihat curahan rahmat dari Allah turun di majlis tersebut. Curahan yang sangat luar biasa yang dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sehingga menggerakkan hati baginda Nabi Muhammad untuk menghampiri sahabat Salman Al-Farisi bersama berjamaahnya. Nabi Muhammad datang bertemu dengan Salman Al-Farisi, bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Salman, apa yang kau kerjakan di sini sehingga turun rahmat Allah yang begitu deras, rahmat Allah yang begitu besar turun di majlis yang kau saat ini duduki bersama jamaah-jamaahnya?" Jamaah yang saat itu sedang berzikir, ketika Nabi Muhammad menghampiri Salman Al-Farisi dan menghampiri jamaah yang sedang berzikir, karena datangnya Nabi Muhammad, jamaah yang berzikir spontan berhenti dari zikirnya. Yang tadinya sedang berzikir spontan mereka berhenti dari zikirnya. Kenapa? Karena memuliakan kedatangan baginda Nabi Muhammad, menghormati kedatangan baginda Nabi Muhammad, sehingga zikirnya berhenti sejenak. Tidak lama kemudian, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, apa gerangan yang engkau ucapkan tadi sehingga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala turun begitu derasnya?" Kata sahabat, "Tidaklah aku berkumpul di sini karena aku berzikir dengan kalimat La ilaha illallah." Kemudian Nabi Muhammad apa mengatakan? "Kalau begitu, izinkan aku untuk bergabung dengan kalian karena aku melihat rahmat Allah turun begitu derasnya." Ini kalau kita lihat hadis ini, seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah, kemuliaannya tiada bandingnya, surga miliknya, keimanan yang sempurna, ketakwaan yang agung, akhlak yang indah, yang tidak ada cacat di dalam diri baginda Nabi Muhammad. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad mengatakan, "Izinkan aku untuk bergabung bersama kalian yang berzikir kepada Allah." Kalau kita lihat seperti ini, kira-kira ini majlis mahal atau murah? Kira-kira ini majlis murahan atau majlis yang mahal? Kira-kira majlis ini majlis istimewa atau majlis biasa? Istimewa. Karena apa? Rahmatnya Allah turun begitu derasnya. Bahkan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi Muhammad mengatakan, la ma'agomin yajlisuna yadhkurunallahu ta'ala,
tidaklah aku berzikir bersama orang-orang berjamaah, zikir berjamaah, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, saya lebih suka berzikir berjamaah, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kira-kira ini majelis mahal atau murah? Majelis mahal atau murah? Jawab yang kencang, majelis mahal atau murah? Istimewa atau biasa? Istimewa. Ini majelis yang didirikan oleh seorang ulama, wali min auliyaillah, orang yang mempunyai kedudukan yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah sehingga Allah menyerukan kepada malaikat-malaikatnya, Allah mengiklankan kepada malaikat-malaikatnya, Allah memviralkan kepada malaikat-malaikatnya bahwa Allah mencintai Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari Ibn Muhammad Usman Al-Ishaqi, sehingga Allah katakan kepada malaikat, dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada manusia untuk mencintai beliau. Ini kita datang ke sini, Bu, Pak, kalau bukan karena cinta nggak mungkin. Betul. Betul. Kita datang ke sini kalau tidak ada magnet mahabbah mustahil. Kita datang ke sini kalau nggak ada cinta kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kalau nggak ada cinta mustahil kita datang. Betul atau betul? Betul atau betul? Sehingga nikmat yang agung, nikmat yang mulia ketika kita bersama-sama di dalam wadah berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan orang-orang yang berzikir ini, orang yang nanti punya kedudukan di saat yaumul kiamah, orang enggak punya naungan, enggak punya perlindungan dari Allah, mereka yang lisannya selalu berzikir kepada Allah, mereka nanti di hari kiamat akan mempunyai perlindungan, naungan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingin atau pingin? Pingin atau pingin? Ada seorang ulama, Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang luar biasa. Ibrahim bin Adham, beliau punya guru. Ibrahim bin Adham, beliau punya guru, dan beliau juga punya murid. Punya guru, punya murid. Namanya manusia itu pasti punya guru, punya murid. Ada gurunya, ada muridnya. Kiai punya guru, Habib punya guru, kiai punya murid. Betul? Ini seorang ulama, Ibrahim bin Adham, suatu saat memerintahkan muridnya untuk pergi ke pasar. Wahai muridku, pergilah engkau ke pasar untuk belanja. Kasih duit, berangkat pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar selalu ngelewatin orang yang enggak punya tangan, yang enggak punya kaki. Enggak punya tangan, enggak punya kaki. Buntung. Enggak punya tangan, enggak punya kaki. Tapi setiap muridnya Ibrahim bin Adham lewat pasar, ketemu orang itu lagi apa? Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Teriak-teriak. Lagi teriak-teriak, Bu. Enggak punya tangan, enggak punya kaki, lagi teriak-teriak, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Kau berikan. Maaf, padahal kalau kita lihat tangannya putus, kakinya putus. Nikmat apa yang dia syukuri? Kenapa dia teriak-teriak alhamdulillah ala hadhi nikmat? Nikmat apa?
Sehingga muridnya Syekh Ibrahim bin Adham datang menghampiri orang yang tidak punya tangan, yang nggak punya kaki. Didatangi oleh muridnya Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, setiap aku datang ke pasar, aku dengarkan engkau selalu mengucapkan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Maaf, nikmat apa sih? Saya lihat kamu putus tangannya, saya lihat kamu kakinya putus. Kamu bersyukur atas nikmat apa? Apa? Kata muridnya, kata orang yang putus tangannya dan putus kakinya. Kata dia, aku bersyukur atas nikmat lisanku berzikir kepada Allah, wa hatiku bersyukur kepada Allah. Lisanku bersyukur kepada Allah dan hatiku berzikir kepada Allah. Perhatikan, nikmat yang agung yang selalu disyukuri, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya, kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah? Aku bersyukur, hatiku berzikir kepada Allah, lisanku bersyukur kepada Allah. Ini kita semua lagi kumpul, hati kita berzikir, betul Bu? Betul. Lisan kita bersyukur, betul. Di dalam acara haul seperti ini, alhamdulillah, ini kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia. Kalau nggak dikumpulkan seperti ini, mungkin malam ini mungkin kita masih nonton televisi, mungkin kita sudah tidur, mungkin kita nggak dapatkan hujan rahmat, mungkin kita nggak dapatkan ampunan dari Allah, mungkin. Tapi berkah adanya acara malam hari ini, kita baca manaqib, kita berzikir kepada Allah, kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komplit malam ini. Sholawatnya dapat, zikirnya dapat, la ilaha illallahnya dapat, pembacaan manaqib, kisah daripada aulia dapat, komplit. Kita komplit. Ini paketnya paket komplit. Mau dapetin paket komplit cuman ada di Al-Khidmah. Manaqib ada, zikir ada, maulid ada. Paketnya paket komplit. Rahmatnya komplit, ampunannya komplit, syafaatnya komplit. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka yang duduk berzikir atas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka bangun dari tempat mereka berzikir kecuali keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nikmat atau nikmat? Nikmat atau nikmat? Umatnya Nabi Muhammad luar biasa dimanja sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad luar biasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam hadis riwayat lain, ketika Allah mengatakan bahwa mereka orang-orang yang berzikir, yang menyerukan namaku, mengagungkan namaku, memuliakan namaku, mereka duduk-duduk berzikir, tidaklah keluar dari tempat tersebut kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tiba-tiba malaikat ngomong, ya Allah, ada orang yang hadir ke majelis zikir tapi dia nggak ikut zikir. Nggak ikut zikir, cuman ikut duduk, ikut lihat wajahnya ulama, ikut lihat wajahnya para kiai, para habaib, cuman itu saja, nggak ikut zikir. Walaupun nggak ikut zikir, duduk di majelis zikir, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang preman, naudzubillah min dzalik, ahli maksiat. Maksiat apapun dilakukan. Ketika ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, majelis, tiba-tiba hati preman tersebut tergerak. Dia nggak bisa zikir, nggak bisa apa-apa. Udahlah, hadir aja di majelis. Keluar dari majelis, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, sehingga orang itu nangis tobat kepada Allah atas segala sesuatu yang dia lakukan.
dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis siapa itu? Majelis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ketika ada orang datang cuman numpang lewat, numpang duduk. Makanya kita alhamdulillah majelisnya di lapangan seperti ini. Mereka yang cuman sekedar lewat ngelihat saja. Waduh, kecipretan. Nikmat atau nikmat? Nikmat atau nikmat? Makanya perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita istiqomahkan, kita ikutin jalannya. Jangan jadi orang jangan jadi orang yang tidak berakal. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan apa? Orang yang berakal adalah orang yang tahu itu kebaikan dan melakukannya. Orang yang gak berakal tahu itu kebaikan tapi tidak melakukannya. Kita punya guru sudah ditatain, sudah ada amaliyahnya, sudah ada bacaan wirid, sudah ada bacaan sholawat, sudah ada bacaan zikir, sudah ada bacaan la ilaha illallah, sudah ada bacaan manakib, sudah ada bacaan-bacaan yang lainnya, sudah ditertibkan di buku, dibaca untuk halayak masyarakat, dibaca. Sudah dikasih kebaikan, nggak ngamalkan kebaikan, bukan orang berakal itu katanya. Kata Imam Sufyan Uyainah, orang yang berakal tahu suatu kebaikan dan melakukan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tahu kebaikan dan melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Ada suatu kisah di saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melaksanakan sholat asar, kalau tidak salah sholat asar atau sholat subuh. Ketika itu Nabi Muhammad keluar dari masjid, mendapati perkumpulan para sahabat. Di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, lagi kumpul-kumpul. Baginda Nabi Muhammad bertanya, apa yang menyebabkan kalian kumpul-kumpul di sini nih apa? Ibu-ibu duduk-duduk di sini, yang menyebabkan antum kumpul nih apa? Kata Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan antum kumpul? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami kumpul di sini tidaklah lain kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat hidayah iman dan Islam yang Allah berikan kepada kami, kata para sahabat. Dan kami berkumpul di sini karena atas anugerah yang Allah berikan kepada kami berupa engkau wahai Rasulullah. Jadi sebab tiga, kumpul karena zikir, kumpul karena bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Yang ketiga, kumpul karena anugerah yang Allah berikan kepada umat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Demi Allah, kalian duduk-duduk di sini karena niat itu? Betul, kalian duduk-duduk sini cuman karena mau zikir, mau bersyukur, mau terima kasih kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Betul. Kata sahabat, na'am ya Rasulullah, karena itu. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kabar gembira, ketahuilah baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dan malaikat Jibril mengatakan apa? Sampaikan kepada mereka orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, sampaikan apa? Nama mereka disebutkan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya Allah. Ini nama-nama kita yang hadir malam ini disebutkan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya Allah dan dibanggakan oleh Allah. Nikmat atau nikmat? Nikmat atau nikmat? Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, di dalam kitab Da'watut Tamah. Ya, ada karya Imam Abdul Haddad, itu kitab namanya Da'watut Tamah. Di situ disebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengucapkan kalimat itu, ini ada semacam rantai yang nyambung sampai ke arsy. Rantai ini goyang, Bu. Rantai ini malam ini tadi kita baca zikir la ilaha illallah berapa ratus kita baca. Rantai ini goyang, di arsy goyang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada arsy, wahai arsy, diam. Diam engkau, kenapa engkau bergerak? Kenapa engkau goyang-goyang? Diam yang tenang, ada apa? Kata arsy, wahai Allah, di dunia ada orang yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kami arsy ikut bergetar. Rantai dunia sampai ke arsy ikut bergetar. Kata Allah, diamlah. Tidak ya Allah, kami tidak akan diam sampai engkau mengampuni mereka yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Makanya sudah, antum sudah duduk di tempat yang pas, sudah ikut di jalan yang pas, sudah berkumpul dengan orang-orang yang pas, orang-orang ahli sofa wal wafa yang ketulusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau Hadratul Syekh membuat acara seperti ini, acara kalau tidaklah lain untuk apa? Bukan untuk dirinya, bukan, untuk keselamatan kita. Yang dipikirin kita. Enggak mikirin beliau, enggak, beliau sudah pasti selamat. Yang dipikirin bagaimana pengikutnya, pendereknya, umatnya, santrinya, santriwatinya, gimana mereka nanti selamat itu gimana. Jadi dibuatkan wadah seperti ini, dibuatkan tempat, dibuatkan zikir, dibuatkan tertib-tertib zikir yang harus dibaca. Apa tujuannya? Agar ada kesinambungan antara santri sama guru. Lah kalau santrinya nggak mau ngamalin apa yang dianjurkan sama gurunya, mau nyambung dari mana? Akhlaknya gurunya nggak bisa diikutin, betul? Betul. Bisa ngikutin akhlak gurunya? Susah, Beb. Ya sudah, ikutin qiyamulailnya, tahajudnya. Waduh, itu lebih susah, Beb. Ya sudah, ikutin zikirnya. Waduh, Beb, lebih susah. Ikutin cara maulidnya. Aduh, Beb, kalau saya lihat Hadratul Syekh Ahmad Nasroni kalau lagi maulid anteng, seakan-akan kayak kepalanya ada burungnya. Orang kalau kepala ada burungnya gerak enggak? Enggak, kenapa? Biar burungnya enggak begitu Hadratul Syekh ketika hadir maulid, anteng, tenang, enggak mainan handphone, enggak ngelihat apa-apa, fokus sama Nabi Muhammad. Ya itu juga susah, Beb. Ya sudah, yang gampang belajarnya. Waduh, Beb, susah. Riadohnya, cara makannya susah. Ya sudah, dermawannya, sifat loman, welas asih, kasih sayangnya susah juga. Ya sudah, tebarin cintanya susah juga. Ya sudah, yang sudah ada di kitabnya amalin susah juga. Terus antum nyambungnya lewat mana? Mau nyambung lewat mana terus? Hah? Ngikutin akhlaknya gak bisa, ngikutin sifat welas asihnya gak bisa, ikutin nebar cinta gak bisa, ikutin sabarnya. Ini tadi saya dengar beliau, saya dengar dari guru saya, beliau pernah disuratin, suratnya isinya itu sesuatu kalimat yang gak enak. Disuratin, ada orang yang nyuratin sama beliau Hadratul Syekh Ahmad Nasroni, disuratin. Suratnya dibaca, isinya kalimat yang gak enak. Isinya kalimat yang menghina. Dibaca, senyum. Itu kalau saya. Siapa ini? Kurang ajar, cari orangnya, kasusin. Itu kalau saya. Lah ini ahli sofa wal wafa. Hatinya ini gak ada kebencian. Hatinya cuma ada cinta. Hatinya cuma ada welas asih. Hatinya apa? Ngikutin hatinya Nabi Muhammad. Gak pingin santri-santrinya celaka, maunya santrinya masuk surga semua. Itu guru kita. Dihina dibaca, disenyumin. Sudah disenyumin, dikirimin yang sesuatu yang enak. Kirimin sesuatu yang mahal. Kirimin sarung yang paling bagus. Nah, ini orang menghina
dikirim hadiah yang paling baik. Akhlak siapa itu? Akhlak siapa? Akhlak Nabi Muhammad. Akhlak siapa? Akhlak Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Akhlaknya Nabi Muhammad yang ditiru sama guru kita. Wah iya Bib, itu susah Bib, susah. Ya sudah, ilmunya nggak bisa, akhlaknya nggak bisa, sholat malamnya nggak bisa, tahajudnya nggak bisa, puasanya nggak bisa, riyadhahnya nggak bisa, dermawannya nggak bisa, welas asihnya nggak bisa, rasa cintanya nggak bisa seperti beliau. Ya sudah, nggak bisa semua, amalin. Warisannya amalin. Nggak bisa ngamalin Bib, nggak bisa, jaga. Ngamalin nggak bisa, jaga nggak bisa, gembosin. Naudzubillah men. Naudzubillah men. Balik tepat sudah jam 23 lebih 10 menit. Oke, jadi pesan saya hanya ini yang bisa menyambungkan kita kepada guru kita. Jaga, istiqomahkan, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Enggak usah khawatir. Jangan pernah memikir Hadratus Syekh Asrori sudah wafat. Salah. Salah. Sebagai penutup, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau pernah ditanya sama Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad, wahai Habib Abdullah, pandangan orang hidup sama pandangan yang sudah wafat tajam mana? Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tajaman pandangan orang yang sudah wafat. Perhatiannya lebih besar orang yang sudah wafat daripada masa hidupnya. Kecintaannya lebih besar yang sudah wafat daripada yang masa hidupnya. Ditanya, Habib Alwi nanya, kenapa Beb? Kenapa seperti itu? Karena di masa hidupnya dia disibukkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disibukkan dengan amal-amal, disibukkan dengan keluarganya, disibukkan untuk cari nafkah dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah di alam barzah, dia sudah hur, sudah merdeka, enggak disibukkan dengan urusan dunia, jadi perhatiannya lebih luas. Jadi ini dilihat semua, dilihat orang-orang yang ikut sama kita, sama Hadratus Syekh Ahmad Tasawwur, dilihat. Ini yang serius, oh ini yang main-main, ya sudah. Tapi dipantau tetap yang main-main. Yang penting jangan keluar dari rel dan jalannya. Itu saja. Jangan pernah menganggap guru kita sudah wafat. Enggak, salah. Bahwa guru kita pandangannya lebih luas, perhatiannya lebih tajam, kasih sayangnya lebih besar setelah wafatnya daripada masa hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di dalam soal jawab sama Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Haddad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita bisa selamat dunia dan akhirat, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani fa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi aqbidna 'ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.